Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Nabilah. Saya mahasiswi psikologi angkatan 2019. Ingin mempresentasikan bibliografi yang sudah saya susun. Jadi pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sedikit membahas tentang penelitian yang akan menjadi fokus saya pada skripsi saya nanti. Jadi penelitian ini berjudul Pengaruh Tiger Parenting terhadap motivasi belajar mahasiswa di DKI Jakarta. Dengan fokus penelitian saya ini akan mengarah pada dua variabel inti, yaitu tiger parenting dan juga motivasi belajar. Lalu yang pertama di sini ada problems. Jadi alasan mengapa saya tertarik pada penelitian atau dengan judul ini itu berdasarkan rekomendasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Su Yong Kim, Yi Ji Wang, Diana Orozco-Lapray, Yi Shan-chen, dan Mohamed Murtuza pada tahun 2013 yang berjudul Does Tiger Parenting Exceed? Parenting Profile of Chinese American and Adolescent Developmental Outcome. Jadi hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa tiger parenting itu memiliki pengaruh yang kurang baik pada prestasi akademik yang dihasilkan oleh anak, sehingga membuat para anak mengalami tekanan akademis yang tinggi terkait dengan pola asuh keras yang mereka terima. Jadi pola asuh tiger parenting itu dalam penelitian tersebut dikatakan memberikan dampak yang cenderung buruk pada prestasi akademik anak, dan itu juga berpengaruh pada motivasi belajar mereka. Dan hal tersebut menguatkan saya untuk meneliti pengaruh tiger parenting terhadap motivasi belajar. Lalu, teori yang membahas tentang pengaruh tiger parenting ini terhadap motivasi belajar itu belum banyak ditemukan pada riset-riset terkini, terlebih di Indonesia. Lalu, beberapa penelitian lain yang menggunakan variabel tiger parenting itu lebih banyak dikaitkan dengan variabel tentang emosi, entah itu emosi sang anak ataupun emosi ibu. Nah, beberapa penelitian lainnya yang membahas kedua variabel ini tentang tiger parenting dan juga motivasi belajar itu kebanyakan menggunakan sampel anak-anak dan juga remaja. Nah, dengan demikian penelitian saya ingin saya fokuskan terhadap dua variabel, yaitu variabel tiger parenting dan juga motivasi belajar, ya, dan menggunakan sampel yang berbeda, yaitu sampel mahasiswa di DKI Jakarta. Lalu di sini ada research question, itu apakah pengaruh antara tiger parenting terhadap motivasi belajar mahasiswa di DKI Jakarta. Selanjutnya di sini ada background of research. Dalam background of research ini saya memaparkan pengertian tentang motivasi belajar dan juga tiger parenting menurut beberapa tokoh. Lalu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, dan ternyata salah satunya juga berpengaruh pada pola asuh yang diberikan orang tua. Lalu di sini ada juga pembahasan tentang elaboration. Nah, dalam elaboration ini saya memaparkan tentang keterkaitan antara kedua variabel, yaitu variabel tiger parenting dan juga motivasi belajar. Lalu di dalamnya saya juga membahas tentang adanya pengaruh dari pola asuh orang tua terhadap motivasi belajar anak, dan ternyata sudah ada penelitian yang memberikan data dan juga keterangan tentang hal itu, bahwa ada pengaruh dari pola asuh yang diberikan orang tua terhadap motivasi belajar anak. Kemudian di sini juga ada hipotesis, yaitu adanya pengaruh antara tiger parenting terhadap motivasi belajar mahasiswa di DKI Jakarta. Kemudian ada previous studies. Di sini ada 5 penelitian yang saya jadikan acuan atau juga sumber dan juga bacaan saya ketika saya mengerjakan bibliografi ini. Lalu di sini ada method and participant. Desain di sini saya penelitian menggunakan metode kuantitatif. Alasannya karena saya ingin mendapatkan data yang pasti dan juga jelas terkait pengaruh dari pola asuh tiger parenting dan juga dampaknya kepada motivasi belajar sang anak. Lalu di sini ada operational definition atau tentang variabel saya, penjelasan sedikit itu
yang pertama tentang tiger parenting. Yang pertama, tiger parenting itu ialah sebuah bentuk gaya pengasuhan yang ekstrim dan juga mendorong anak-anak mereka untuk unggul serta berprestasi dalam bidang akademiknya tanpa mementingkan kondisi emosi dan juga psikologi sang anak. Jadi tiger parenting itu bentuk pola asuh yang nge-push anak-anaknya untuk mempunyai hasil prestasi belajar yang bagus dan dilakukan orang tua tanpa mementingkan dampak psikologis atau emosional yang akan dirasakan oleh anaknya. Lalu ada tentang motivasi belajar. Motivasi belajar itu ialah sebuah dorongan yang berasal dari dalam diri ataupun dari luar diri seorang individu untuk melakukan aktivitas belajar dan juga mencapai tujuan yang diinginkannya. Jadi motivasi belajar itu sebuah dorongan, entah itu dari dalam diri kita ataupun dari faktor lingkungan, dari orang-orang sekitar, berupa support untuk melakukan aktivitas belajar atau support agar kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan dalam bidang akademik. Lalu di sini ada data collecting instrument. Yang pertama itu ada alat ukur pola asuh. Ada di sini saya ingin menggunakan kuesioner gabungan subskala otoritatif dan juga otoriter dari kuesioner gaya dan dimensi pengasuhan PSDQ yang dikembangkan oleh Robinson, Mandleko, Olsen, dan Hart pada tahun 1995. Jadi penelitian ini alat ukur ini saya dapatkan dari penelitian yang saya jadikan acuan tadi, yang judulnya The Tiger Parenting Exit, Parenting Profile of Chinese American and Adolescent Developmental Outcome. Di dalam itu dia menggunakan alat ukur ini untuk mengukur pola asuh tiger parenting. Lalu yang kedua itu alat ukur motivasi belajar. Karena saya ingin menggunakan populasi atau sampel dari mahasiswa, jadi saya mencari skala motivasi belajar perguruan tinggi untuk mahasiswa. Itu ada CEGEP dari Valeran et al. Pada tahun 1989. Di sini ada population and sampling, itu saya ingin menggunakan populasi atau respondennya itu mahasiswa. Karena kebanyakan penelitian tentang tiger parenting atau tiger parenting dan motivasi belajar itu biasanya kebanyakan menggunakan sampel anak-anak ataupun anak-anak remaja, dan saya di sini ingin mencoba melakukan penelitian yang berbeda dengan menggunakan sampel mahasiswa. Dan yang terakhir di sini ada data analysis, saya menggunakan regression analysis. Sekian pemaparan dari bibliografi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga penelitian saya dapat diterima dengan baik oleh Bapak dan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.